Kita sering mendengarkan istilah psikosomatik. Apa itu sebenarnya psikosomatik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapy. Definisi dari psikosomatik adalah sakit-sakit pikiran ataupun gangguan-gangguan pikiran yang dibiarkan terlalu lama akhirnya menjadi sakit fisik. Itulah yang dimaknai sebagai psikosomatik. Nah, penyebab dari psikosomatik ini adalah pikiran dan perasaan. Bagaimana seseorang mengelola pikirannya, mengelola perasaannya. Sebenarnya, seseorang itu mempunyai karakter ataupun mempunyai submodalitas yang terdiri dari FAKOK, visual, auditori, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. Nah, visual adalah penglihatannya. Auditori adalah pendengarannya. Kinestetik, rasanya, perasaannya. Olfaktori, penciuman. Sedangkan gustatory, pengecapan. Nah, biasanya karakter yang paling dominan pada diri seseorang, termasuk kita semua, adalah karakter visual dan karakter kinestetik. Apa hubungannya karakter ini terhadap psikosomatik? Nah, biasanya kalau kita melihat sebuah informasi di media sosial, kalau hanya berupa tulisan, terkadang kita tidak berpengaruh. Artinya seseorang itu bukan berkarakter visual. Namun apabila kita melihat video di YouTube, di media sosial lainnya, di televisi, submodalitas kita semuanya bekerja. Dari perasa kita, dari visual kita, dari auditori kita. Makanya bioskop-bioskop menggunakan sound yang bagus. Saat kita menonton film di bioskop, maka sound itu akan luar biasa, sangat powerful suaranya, sehingga berdetaknya luar biasa. Nah, informasi yang kita serap dari televisi, dari bioskop, ataupun dari media sosial, biasanya ada hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif ini biasanya terkoneksi ke alam bawah sadar, nyambung. Alam bawah sadar ini memiliki memori ataupun memiliki data-data yang lama. Nah, biasanya kita nonton film, sebelumnya seseorang mempunyai memori yang marah ataupun pendendam dengan seseorang. Tiba-tiba melihat film di bioskop ataupun di televisi yang bajunya mirip dengan orang yang ia marah, sehingga recall akan hal negatif itu nyambung ke penglihatan, pendengaran, akhirnya perasaannya jadi merasakan hal dendam itu, padahal dendam dengan orang lain sudah lama. Akhirnya melihat sesuatu hal di media sosial ataupun di TV membuat pengaruh akan dirinya, sehingga seseorang menjadi mood swing ataupun rasa dendamnya muncul kembali. Sehingga rasa dendam yang sudah lama dibiarkan di alam bawah sadar
membuat ia menjadi tidak nyaman, membuat ia tidak bahagia, membuat ia kecewa, membuat ia mood swing, dan lain-lain. Sehingga psikosomatik pun terjadi pada diri seseorang itu. Ingat, psikosomatik adalah gangguan pikiran yang dibiarkan terlalu lama menjadi sakit fisik. Akhirnya apa? Banyak sekali orang yang GERD, lambungnya bermasalah, gampang perih, gampang lapar, dan lain-lain. Saya pun sebelum mengenal ilmu ini sering mengalami ini. Akhirnya saya sangat mengetahui hal ini sehingga saya mempunyai energi ataupun mempunyai emosi untuk berbagi kepada semua yang melihat video ini agar semua orang bisa mengendalikan pikirannya, perasaannya, auditorinya dari hal-hal yang ia terima, sehingga menjadikan dia bisa lebih sehat secara jiwa dan raganya. Sakitnya raganya seseorang dikarenakan jiwanya yang bermasalah. Makanya jiwa dan raga itu selalu bersatu, selalu nyambung, tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana kepada teman-teman, Bapak Ibu, semua yang sudah terlanjur memiliki rasa kecewa, rasa dendam yang besar di alam bawah sadarnya, sehingga mempengaruhi tindakannya. Melihat mobil yang sama dengan orang yang ia marah, ia jadi mood swing. Bagaimana semua hal itu tidak terjadi lagi pada diri seseorang? Nah, saya mempunyai metode self forgiveness therapy, cara healing, cara penyembuhan luka batin yang bisa diedit submodalitasnya, perasaannya kah, visualnya kah, auditorinya kah, itu bisa diedit, bisa digantikan menjadi hal-hal yang positif. Makanya ada orang yang mengatakan, Om, Pak, Mas, saya secara omongan bisa sih memaafkan dia, tapi hatiku belum bisa. Nah, kalau kita menggunakan self forgiveness therapy, kita bisa kok memaafkannya dia dengan tulus. Memaafkan dia tulus sampai ke perasaan kita atau batin kita. Dengan metode yang saya sebutkan, self forgiveness therapy. Self adalah diri, forgiveness adalah pemaafan, terapi adalah caranya ataupun metodenya. Dengan seseorang diturunkan gelombang otaknya menjadi theta. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat kepada kita semua, termasuk saya pribadi yang sudah melalui hal ini, kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang di sana, yang di luar sana, yang tidak sengaja menemukan konten ini. Mudah-mudahan yang ingin berkonsultasi kepada saya, kebetulan saya memang sudah memiliki sertifikatnya dan sudah diuji secara kompeten oleh negara. Jangan lupa like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.